Assalamualaikum, hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang peradaban Pulau Kreta dan peradaban Yunani. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Peradaban Pulau Kreta merupakan peradaban paling awal di benua Eropa. Peradaban ini disebut awal mula majunya peradaban di Eropa. Lantas, semaju apakah peradaban tersebut? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Peradaban Pulau Kreta. Pulau Kreta terletak di daerah perairan Laut Tengah bagian timur, persimpangan jalan pelayaran antara Mesir dan Yunani, serta antara daerah-daerah di Italia dan Punisia. Letaknya sangat strategis, sehingga menjadi pusat aktivitas di daerah perairan Laut Tengah bagian timur. Pulau Kreta merupakan daerah penghubung antara daerah-daerah pusat perdagangan di Pulau Sisilia, Mesir, Pantai Levan, dan Yunani. Sumber-sumber berita tentang sejarah kerajaan Kreta diperoleh dari 1. Syair-syair pujangga Homerus terutama dalam kitab Ilyas dan Odyssey. 2. Cerita-cerita rakyat di Yunani yang lebih bersifat mitologi. 3. Hasil-hasil peninggalan arkeologi yang menemukan sisa-sisa bangunan kota kuno seperti ibu kota Knossos. Budaya dan masyarakat Pulau Kreta. Tingkat peradaban dan kebudayaan masyarakat Pulau Kreta sudah tinggi. Kota-kota pusat perdagangan seperti Knossos dan Paestus telah bertata dengan baik. Pada umumnya, bangunan gedung di Pulau Kreta terbuat dari batu bata dan ada yang bertingkat. Ibu kota kerajaan dan istana Knossos dibuat dalam bentuk labirin sebagai suatu upaya untuk menjaga keamanan istana. Jalan-jalan lurus diratakan. Banyak terdapat bangunan-bangunan toko atau loji-loji kantor dagang. Usaha kerajinan tangan dan perundagian telah maju. Masyarakat Kreta telah mengenal kepandaian mengecor dan menempa besi. Dan ini merupakan potensi kekuatan dari angkatan perang kerajaan Pulau Kreta yang telah menggunakan alat-alat senjata dari besi. Masyarakat Pulau Kreta telah mengenal bentuk tulisan yang disebut dengan tulisan Minos. Nama Minos berasal dari nama seorang raja besar dari kerajaan ini, yaitu Raja Minos. Namun, tulisan Minos sampai sekarang belum berhasil dibaca sehingga sejarah kerajaan Pulau Kreta belum terungkap dengan jelas. Kepercayaan masyarakat Kreta bersifat politeisme dan memuja kekuatan-kekuatan alam. Pembagian zaman peradaban Pulau Kreta. Menurut para arkeolog, peradaban orang-orang Kreta secara kronologis dibagi ke dalam 3 periode, yaitu 1. Minoa awal, 2. Minoa Madya, 3. Minoa akhir. Runtuhnya Pulau Kreta. Keruntuhan peradaban Pulau Kreta belum diketahui secara pasti. Menurut para ahli, ada kemungkinan Pulau Kreta runtuh dikarenakan bencana alam. Sekitar abad 15 sebelum Masehi, Gunung Tera yang letaknya 100 km di utara Pulau Kreta meletus dan memuntahkan lava. Selain dugaan adanya bencana alam, ada juga yang menduga adanya invasi dari bangsa pendatang yang berasal dari ras Indo-Jerman di Asia Tengah yang bergerak ke Yunani kemudian menyebar ke Pulau Kreta. Dari letaknya, Pulau Kreta sangat rentan terhadap pengaruh Mesir dan Mesopotamia karena letaknya yang sangat dekat. Setelah peradaban Pulau Kreta runtuh, mulailah berkembang peradaban Yunani di kota Mycenae. Peradaban Yunani. Peradaban Pulau Kreta dikembangkan oleh bangsa Minoa dan membentuk imperium yang berlangsung kurang lebih selama 16 abad. Diperkirakan bahwa peradaban Yunani berasal dari Pulau Kreta. Yunani merupakan pusat peradaban tertua di Eropa. Letaknya di sekitar Laut Tengah yang mendukung kegiatan pelayaran dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.
Penduduk Yunani berasal dari percampuran penduduk pendatang dari Laut Kaspia dan penduduk setempat yang bermata pencaharian sebagai petani. Penduduk pendatang berasal dari rumpun bangsa Indo-Jerman yang dikenal dengan bangsa Hellas dari suku bangsa Doria, Achaea, Arolia, dan Ionina. Bentang alam Yunani berbukit-bukit, sehingga sistem pemerintahannya terdiri dari kelompok-kelompok kota yang disebut polis. Ada 3 polis di Yunani, yaitu 1. Polis Athena. Athena menganut sistem pemerintahan demokrasi, sehingga penduduknya bisa bebas berpikir dan berkarya. Di Athena lahir para filsuf yang terkenal, yaitu Socrates, Plato, Aristoteles, dan Herodotus. 2. Polis Sparta. Sparta menganut sistem pemerintahan militeristik. Setiap anak lelaki di Sparta sudah dibiasakan dengan hidup yang keras dan dikenakan wajib militer sampai usia 60 tahun. Sistem demokrasi di Sparta tidak berkembang begitu dengan ilmu pengetahuan, tidak dapat berkembang di Sparta. Susunan pemerintahan polis Sparta. Tiga, polis Tebe. Polis Tebe dan polis Sparta selalu berperang. Hal ini menyebabkan Yunani menjadi lemah. Pada tahun 338 sampai 336 sebelum Masehi, Yunani dikuasai oleh Raja Filipus dari Makedonia. Setelah Raja Filipus, kekuasaan digantikan oleh anaknya yang bernama Alexander Agung. Di masa pemerintahannya, Alexander Agung berhasil menguasai beberapa wilayah, yaitu kebudayaan Yunani kuno. Pada abad ke-8 sebelum Masehi dikenal karya sastra tentang kepahlawanan, yaitu Ilyas dan Odesi, karya dari Homeros. Bercerita tentang kembalinya tentara Yunani setelah berperang dengan Troya. Filsuf Yunani kuno. Berkembang filsafat di Yunani menjadi dasar pemikiran filsafat di Eropa. Hasil karya para filsuf ini banyak diterjemahkan dan dipelajari hingga sekarang. Beberapa filsuf yang terkenal pada zamannya yaitu 1. Thales, 2. Aristoteles, 3. Plato, 4. Socrates, 5. Zeno, 6. Pythagoras, 7. Anaxagoras. Peninggalan dan hasil kebudayaan peradaban Yunani. Pada tahun 1787 Masehi telah ditemukan beberapa hasil peninggalan peradaban Yunani, antara lain kepercayaan peradaban Yunani. Di bidang kehidupan agama, orang Athena dan bangsa Yunani umumnya menyembah dewa yang sama. Mereka percaya pada dewa Zeus, Hera, Apollo, Athena. Untuk menghormati dewa Zeus, setiap 4 tahun diadakan festival dan permainan di kota Olympus. Festival di Olympus berkembang menjadi beragam pertandingan olahraga. Pesertanya berasal dari polis-polis Yunani yang kelak menjadi cikal bakal Olimpiade modern. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.